Sebuah hubungan gelap yang terjalin di antara si ustadz pengajar ngaji di sebuah pondok pesantren dengan wali santrinya harus berakhir dengan sangat amat tragis. Saat ia mengundangnya untuk main ke rumahnya saat rumahnya lagi kosong, bercinta dengannya atas dasar cinta hingga ia biarkan si pacar gelapnya itu terbungkus karung dan mengambang di sebuah sungai di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ya, kisah nyata ini terjadi pada tahun 2022 yang lalu dan menimpa seorang ibu rumah tangga, ibu dengan 4 orang anak yang juga berprofesi sebagai ojolwati. Siapa sangka pamitnya di hari itu kepada si suami berakhir dengan sangat amat menyakitkan. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Korban dalam kasus ini bernama Lulu Handayani alias Lulu, usianya 41 tahun. Lulu ini adalah potret ibu rumah tangga pada umumnya. Dia ramah, suka bergaul dan peduli akan kebutuhan rumah tangganya. Lulu menempati sebuah rumah di kawasan Cibinong bersama dengan suami dan 4 orang anaknya. Rumah tangganya pun berjalan biasa saja, nggak ada masalah yang aneh-aneh. Si ibu dengan 4 orang anak ini adalah tipe wanita pekerja keras. Membesarkan 4 orang anak jelas tentu semuanya membutuhkan biaya yang gak sedikit. Makanya demi ngebantu perekonomian keluarga dan membuat ringan beban suaminya, yang gak saya dapatkan informasi jenis pekerjaan suaminya, Lulu gak cuma diam di rumah. Tiap hari dia turun ke jalan panas-panasan mencari penumpang sebagai pengemudi ojek online atau ojolwati. Sebagai seorang ibu, Lulu pasti mau mengantarkan anak-anaknya melesat dan maju menuju gerbang pendidikan yang bagus dan layak. Sebab siapa lagi yang akan menyelamatkan kita di masa depan tentu bukan presiden atau mas-mas waktunya. Dan karena hal itu, setelah banyak melakukan diskusi dan pertimbangan dengan si suami terkait kenakalan-kenakalan remaja dan pergaulan bebas, maka atas kekhawatiran itu akhirnya beberapa orang anaknya dia masukkan ke sebuah pondok pesantren yang ada di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat, sebuah lembaga pendidikan yang mereka percaya dapat membentuk karakter seseorang dari pendidikan nilai agama yang menjadi pondasinya. Lulu memiliki sebuah niat yang tulus, dia banting tulang di jalanan demi keluarga, yang dimana uang-uang yang ia dapatkan dari hasil ojolnya itu difokuskan untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, selain buat membayar uang sekolah anaknya dan lain-lain. Namun sayangnya, malah dari pesantren tempat anaknya belajar inilah Lulu akhirnya bertemu dengan seorang pria muda ganteng dan menawan yang kelak akan menjadi seseorang yang begitu ia cintai dengan diam-diam, sekaligus orang yang akan membuat Lulu kehilangan nyawanya atas ulah yang tak masuk akal ini. Namanya Anwar Sadili bin Tayubi. Pria muda 30 tahun asal Indramayu ini memiliki pesona karismatik yang mampu memikat hati siapapun yang memandangnya. Ya, seenggaknya bagi Lulu Handayani. Anwar dan istri serta 1 orang anaknya menempati sebuah rumah yang baru 6 bulan dia kontrak di Kampung Rawadenok, Kelurahan Rakapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ya, sehari-hari seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Anwar muncul sebagai seseorang yang berwibawa dan santun sebagai seorang ustadz atau pengajar ngaji di sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Cibinong. Hari-harinya tentu diisi oleh materi yang telah ia persiapkan untuk membimbing para santri-santrinya. Di mata warga sekitar dan para orang tua murid, Anwar adalah figur panutan yang sangat dihormati. Statusnya sebagai orang berilmu membuat siapa saja dengan mudah menaruh rasa percaya kepadanya. Selain itu, selama dia menjadi tenaga pengajar di pondok pesantren itu, Anwar dikatakan gak pernah sekalipun melakukan kegiatan yang ilegal yang membahayakan siapapun di sana. Sebagai seorang wali santri, Lulu Handayani memiliki sebuah alasan yang cukup masuk akal untuk berkomunikasi dengan Anwar terkait urusan pendidikan anaknya di pesantren. Namun interaksi yang harusnya sebatas antara seorang guru dan wali murid ini perlahan mulai keluar batas. Semuanya bermula pada tahun 2019 yang lalu lewat perkenalan tatap muka di pesantren. Dari sebuah perbincangan yang biasa, mereka akhirnya bertukar nomor handphone. Komunikasi yang awalnya mungkin hanya sebatas urusan wali santri dan murid perlahan berubah menjadi makin intens, sampai akhirnya benar-benar timbul perasaan saling suka dan saling cinta di antara keduanya. Singkat cerita, setelah melakukan banyak penjajakan dan pendekatan secara pribadi, hubungan gelap yang mereka jalani melangkah makin ke sini, makin ke sana. Dikatakan dari sebuah akuannya di wajah persidangan, Anwar kala itu dengan berani mengatur pertemuan dengan tertutup.
Dia mengajak Lulu untuk datang langsung ke rumah kontrakannya di Depok. Waktu pertemuannya pun sengaja dia pilih dengan sangat hati-hati, atau di saat ketika Anwar tahu persis kapan istrinya pergi keluar untuk mengajar. Istri Anwar merupakan seorang tenaga pengajar yang tak diketahui informasinya lebih lanjut. Di dalam rumah kontrakan yang kosong itulah untuk pertama kalinya kala itu mereka melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri yang syah di mata hukum dan agama. Fakta di persidangan juga mengungkap sebuah pengakuan langsung dari Anwar bahwa sejak kedekatan mereka di tahun 2019 hingga hari naas itu total mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali. Mereka menjalani hubungan itu dengan diam-diam tentunya. Kebanyakan komunikasi yang mereka lakukan sepenuhnya menggunakan media aplikasi di handphone masing-masing. Hingga pada suatu hari, suami Lululah sendiri yang menemukan bukti percakapan menggelikan itu. Pertengkaran yang terjadi di antara si suami dan Lulu Handayani kala itu sempat dipergoki oleh anak-anaknya. Yang sayangnya mereka tahu masalah apa yang terjadi sehingga memicu amarah si ayah yang dikenal sebagai orang yang sabar dan jarang sekali marah. Namun beruntung keributan yang terjadi kala itu berakhir dengan permintaan maaf dari Lulu dan dia berjanji nggak akan melakukan perselingkuhan itu lagi. Hingga waktu pun berlalu sampailah kala itu tepat pada Jumat 16 Desember 2022 sebuah kabar yang sangat mengejutkan datang mengguncang keluarga kecil mereka. Ya, Lulu Handayani ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Ia ditemukan terlipat kaku di dalam sebuah karung di Sungai Wika, Gunung Putri, Jawa Barat. Pedagang kopilah yang bernama Andi yang pertama kali menemukan tubuh malang itu. Awalnya Andi nggak sama sekali menggubris permintaan si istri yang bernama Anah yang kala itu merasa terganggu dengan datangnya puluhan lalat yang mengganggu aktivitasnya berjualan kopi tepat di pinggir Kali Wika, Kampung Dedep, Desa Telanjung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Dengan malasnya, Andi terpaksa memeriksa apa yang mengganggu penyebab datangnya lalat-lalat itu. Sesampainya di pinggir sungai, Andi dan Anah yang kala itu datang berdua nggak sengaja menemukan sebuah karung putih yang tergeletak di antara bebatuan dan lumpur-lumpur sungai yang mengering. Andi kira itu hanyalah bangkai hewan yang mati, sebab sebelumnya Andi pernah menemukan bangkai ayam atau hewan lainnya yang sengaja dibuang di aliran sungai. Namun dikarenakan bentuk dan besarnya nggak lazim, Andi lalu singkatnya memberanikan diri dan mendekati temuan itu yang niat awalnya hendak ia hanyutkan kembali ke dalam sungai. Dan betapa rencana itu urung ia lakukan ketika Andi melihat ujung-ujung jari kaki muncul dari sobekan karung yang tak lagi mampu menahan proses penggembungan itu. Sadar isinya tubuh manusia bukan ayam, Andi segera melaporkan temuan itu kepada pihak yang berwajib. Singkatnya tak lama Pak polisi pun hadir melakukan olah TKP dan membawa temuan itu ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, Lulu ditemukan tak bernyawa dalam karung beras warna putih. Ditemukan sejumlah serangan yang mengindikasikan Lulu dihilangkan dengan sengaja oleh seseorang. Bekas memar di bagian leherlah yang kala itu membekas paling kentara, yang menjadi dugaan mengapa Lulu pergi menghadap Sang Pencipta. Kepergian dan temuan tubuh Lulu yang sangat tragis ini seketika mengguncang ketenangan warga desa yang selama ini damai dan tentram. Akmal, si putra almarhumah, begitu menyayangkan kepergian sang ibu. Padahal di hari ketika ibunya nggak pulang, ia sempat meminta si ibu untuk segera pulang. Pada Rabu 14 Desember 2022, semuanya masih berjalan dengan normal. Pada jam 11 ketika salah satu anaknya tiba di rumah sehabis menjemput adiknya yang masih SMP, Lulu terlihat sedang sibuk bersiap-siap. Dia bersiap untuk kembali mencari nafkah di jalanan. Hari itu Lulu memakai kaos biru dongker bertuliskan Gucci, dibalut dengan jaket warna abu-abu dan celana jeans warna hitam. Ia juga tak lupa menyiapkan perlengkapan kerjanya, membawa handphone andalan yang biasa dipakai untuk mencari orderan dan memakai helm khas bertuliskan ojek warna hijau. Setelah semuanya siap, Lulu lalu berangkat membawa sepeda motor Honda Beat miliknya. Hingga saat anaknya kembali mengecek ke dalam rumah jam 12 siang, si ibu telah tiada. Dia telah pergi melaju meninggalkan rumahnya. Pada Rabu pagi, di hari yang sama 14 Desember 2022 jam 8 pagi, Anwar Sadili, si guru ngaji Kelimbungan, bukan main. Saat itu istri dan anaknya pergi meninggalkan Anwar ke kampung halamannya dan Anwar diminta untuk menyusulnya ke Indramayu. Namun naas di hari itu Anwar nggak sama sekali punya uang yang akan dia pakai untuk menyusul istri dan anaknya ke kampung halamannya di Indramayu. Anwar sempat melamun memikirkan tentang bagaimana caranya agar dia punya uang. 1 jam, 2 jam, dan tiba-tiba muncullah rencana busuk itu. Seketika Anwar teringat kalau Lulu pacar gelapnya punya sepeda motor dan handphone, yang menurut hematnya jika dia ambil harta benda itu, Anwar akan bisa menyusul istri dan anaknya di kampung halaman.
Setelah membulatkan rencananya untuk memancing Lulu, Anwar lalu menghubungi Lulu dan memintanya untuk datang ke rumah kontrakannya. Dengan iming-iming, Anwar akan memberikan uang tunai sebesar Rp300.000 kepada Lulu dengan cuma-cuma. Singkatnya, pada malam harinya tepat jam 7, Anwar kembali mengirimkan pesan kepada Lulu untuk memastikan bahwa kondisi rumahnya sudah aman dikarenakan istrinya memang sudah tak ada. Mendapatkan kabar itu 30 menit kemudian, Lulu tiba di kontrakan Anwar. Awalnya semua berjalan dengan normal, mereka sempat berbincang dan Anwar benar-benar menyerahkan uang janjinya yang kemudian dia serahkan kepada Lulu. Singkatnya, setelah semakin terlena dengan segala buayan dan janji Anwar, mereka kembali melakukan hubungan yang tak pantas mereka lakukan. Hubungan itu mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Setelah tuntas dengan acara puncaknya, mereka kembali mengobrol santai. Namun pada saat Lulu hendak berpamit dan bersiap untuk pulang ke rumahnya, Anwar langsung menahannya. Di saat inilah Anwar melakukan aksi busuknya. Melihat posisi tubuh Lulu yang kala itu masih berbaring miring di atas ranjang, Anwar lalu menindihnya dari atas dan langsung saja tanpa babi bu ia cekat jalur nafasnya dengan kedua tangannya dan dengan sekuat tenaga. Tak peduli permintaan ampun yang Lulu ucapkan kala itu, tak peduli cinta yang pernah Anwar katakan kepada Lulu. Di malam itu Anwar enggan melepaskan cekatan jalur nafasnya. Hingga akibat perlakuan itu, Lulu yang gak kuasa menahan sakitnya serangan itu membuatnya semakin lemah, lunglai, dan diam. Yang tak lama kemudian, Lulu Handayani dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah korban tak bernyawa, Anwar yang tenang kemudian diambil kunci motor Lulu, lalu pergi keluar mencari karung bekas di area gudang sebuah ekspedisi. Setelah mendapatkan satu buah karung yang cukup besar, dia kembali ke dalam kontrakannya. Dalam kontrakan, Anwar mulai melucuti barang-barang berharga milik korban, memasukkan tubuhnya ke dalam karung, dan mengikatnya dengan erat menggunakan kain sarung miliknya. Yang lebih gilanya lagi, setelah membungkus tubuh korban, Anwar masih sempat berjalan keluar meninggalkan kontrakan, hanya untuk bersantai dan minum kopi di warkop dekat rumahnya. Setelah selesai minum kopi, Anwar kembali dan mulai berkemas. Dia menaikkan karung berisi tubuh Lulu ke bagian depan motor milik korban. Anwar kemudian memacu sepeda motor itu menembus malam menuju Indramayu. Saat dia melintas di pinggir Kali Wika di daerah Gunung Putri Bogor, Anwar lalu menepi. Dia turunkan karung itu dan membuangnya begitu saja ke arah sungai. Perjalanan kemudian berlanjut. Sesampainya di pinggir Kali Sukra Indramayu, Anwar kembali berhenti untuk menghilangkan jejak. Dia sempat membakar dokumen penting milik korban seperti STNK, SIM, dan KTP. Sisa barang korban lainnya seperti tas pinggang, lipstik, ATM, dan rokok hingga plat motor dibuang ke dalam sungai. Setibanya di tempat tujuannya di Indramayu, Anwar langsung menemui temannya dan minta tolong kepadanya agar handphone milik korban segera dijual. Sementara sepeda motor hasil begalnya dia simpan di rumahnya dan selesai. Kasus ini dengan sigap dan cepat dapat terungkap. Dari pendalaman yang kala itu dilakukan, terungkaplah satu nama penting. Pihak keluarga menyebutkan bahwa Lulu memiliki seorang kenalan pria bernama Anwar Sadili. Hal itu disampaikan oleh pihak keluarga dikarenakan Lulu pernah kepergok berselingkuh dengan pria yang diketahui bernama Anwar Sadili, salah satu pengajar di pondok pesantren tempat anaknya menimba ilmu. Berbekal dari informasi itu, tim langsung bergerak melacak pelarian Anwar. Pengejaran kala itu mengarah langsung ke kampung halaman pelaku di blok sekolahan Desa Tanjung Pura, Karangampel, Indramayu. Kecurigaan polisi langsung terbukti saat tiba di lokasi. Di depan rumah Anwar terparkir sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih dan plat nomornya memang sudah dicopot. Namun saat polisi memeriksa nomor rangka dan nomor mesinnya, data itu benar dan cocok dengan motor Lulu yang hilang. Tanpa buang-buang waktu, polisi langsung meringkus Anwar dan memboyongnya ke Polres Bogor. Anwar terjerat dengan pasal berlapis penghilangan nyawa secara berencana dan pencurian dengan kekerasan, dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Cibinong, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Anwar Sadili dengan hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir